Jadi mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bersepakat dalam kesesatan. Jadi nggak mungkin umat Nabi Muhammad kemudian semuanya sepakat di dalam sebuah kekufuran atau semuanya sepakat di dalam sebuah keyakinan yang sesat. Para pemirsa NU Online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita belajar bersama mengkaji kitab Aqidatul Awam. Kemarin saya baca salah satu komentar bertanya, yang dikaji kitab apa? Kami jawab, yang dikaji adalah kitab Matan Aqidatul Awam. Sedangkan penjelasannya atau syarahnya itu saya ambil dan saya rangkum dari beberapa kitab syarah Matan Aqidatul Awam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa FB NU Online yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya, Selasa malam Rabu kemarin, kita telah membahas tentang beberapa kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita masih dengan tema yang sama dan dalam bait nazam yang sama, yaitu bait nazam yang ke-30 yang berbunyi qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Nabiyyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Terkait dengan beberapa syarah mengenai bait nazam yang ke-30 ini, beberapa pensyarah kitab Aqidatul Awam menjelaskan tentang kekhususan-kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang 3 poin kekhususan, 3 poin anugerah yang berupa kekhususan yang Allah anugerahkan kepada, yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah menjelaskan bahwa yang pertama, ada beberapa hal yang Allah wajibkan kepada beliau, tetapi sebagian besar dari apa yang Allah wajibkan kepada beliau ini adalah sunnah bagi umatnya. Kemudian kelompok kekhususan yang kedua adalah beberapa hal yang Allah haramkan bagi beliau, yang Allah haramkan bagi beliau, padahal beberapa hal itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh umat beliau. Kemudian yang ketiga adalah beberapa hal yang dibolehkan oleh Allah bagi beliau, padahal hal-hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh umat beliau. Malam ini kita insya Allah akan melanjutkan penjelasan tentang beberapa kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah annahu u'tiya sa'atan la haqqa fiha li azwajihi hatta yadkhula 'alayhinna fayaf'ala bihinna ma yurid walau li ghairi sahibatin naubah. Di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau diberi satu waktu di mana di dalam waktu itu istri-istri beliau tidak memiliki hak. Oleh karena itu beliau bisa masuk kepada siapapun di antara istri-istri beliau, bisa berkunjung ya kepada siapapun di antara istri-istri beliau, dan beliau berhak untuk melakukan apa yang beliau kehendaki walaupun kepada istri yang tidak pada giliran ya malam itu. Jadi beliau punya
beliau punya satu waktu di mana waktu itu beliau boleh mendatangi dan berkunjung kepada siapapun di antara istri-istri beliau. Dan ini tidak ada hak seperti ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seseorang di antara umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa istri, maka dia harus adil di dalam menggilir istri-istrinya. Nah, ini tidak berlaku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengkhususkan beliau memiliki satu waktu. Jadi beliau tetap menggilir secara adil, tetapi ada satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada beliau untuk mendatangi istri manapun yang beliau suka. Kemudian di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada beliau bahwa istri-istri beliau, ya, wa anna zaujatihi allati tuwfiya anhunna qad hurrimna ala ghairihi abadan. Istri-istri yang ditinggal mati oleh beliau ini haram bagi siapapun untuk menikah dengan mereka, karena mereka adalah menjadi ummahatul mukminin. Mereka semuanya statusnya adalah ibu-ibu bagi kaum muslimin. Oleh karena itu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun di antara umat baginda Rasulullah yang boleh menikah dengan salah seorang di antara istri-istri yang ditinggal mati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa annahu yudha'afu thawabu zaujatihi fil ajr. Pahala istri-istri beliau itu dilipat gandakan. Jika mereka melakukan amal-amal soleh, maka pahala yang Allah anugerahkan kepada istri-istri beliau ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa yudha'afu 'iqabuhunna fil wizri. Tetapi jika mereka melakukan maksiat, seandainya mereka melakukan maksiat, maka siksa dan dosa bagi mereka juga dilipat gandakan. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh baginda Rasulullah, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat Al-Quran, ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah. Apa kata Allah selanjutnya? Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang melakukan maksiat apapun, yudha'af lahal 'adzab, maka akan dilipat gandakan siksa baginya dhi'faini, 2 kali lipat. Kemudian di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ummatahu ay al-mu'minin khairul umam. Umat beliau artinya adalah ummatul ijabah. Ya, karena umat itu kalau dikatakan umat maka memiliki 2 makna. Bisa berarti ummatul da'wah dan bisa berarti ummatul ijabah. Ummatul da'wah itu artinya adalah orang-orang yang telah sampai kepada mereka dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dakwah Islam yang disampaikan oleh para penerus Rasulullah, para sahabat, para ulama, ya, dari generasi ke generasi. Jadi kalau ada beberapa orang yang telah mendengar dakwah Islam tetapi mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka ini disebut sebagai ummatud da'wah. Nah, tetapi beberapa orang, ya, satu komunitas tertentu yang sampai dakwah kepada mereka, kemudian mereka memenuhi dakwah Islam itu, kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka mereka disebut sebagai ummatul ijabah. Nah, ketika kita mengatakan bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat, maka yang dimaksud adalah ummatul ijabah. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan umatnya, annal ummata al-muhammadiyyata ma'sumatun minal istima'i 'ala dhalal. Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Nabi Muhammad untuk bersepakat, ya, untuk apa? Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersepakat atas kesesatan. Jadi mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bersepakat dalam kesesatan. Jadi nggak mungkin umat Nabi Muhammad kemudian semuanya sepakat di dalam sebuah kekufuran atau semuanya sepakat di dalam sebuah keyakinan yang sesat. Nah, dari sini kemudian para ulama menjelaskan bahwa kalau kita ingin mengetahui mana kelompok yang benar, mana kelompok yang menyalahi akidah Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita lihat mayoritas umat Islam, mayoritas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meyakini akidah seperti apa. Karena mayoritas umat tidak mungkin bersepakat untuk meyakini sebuah keyakinan yang sesat, keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, keyakinan yang bertentangan dengan akidah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, sejarah membuktikan bahwa mayoritas umat dari masa ke masa adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau tidak Asy'ariyah pasti Maturidiyah. Kita bisa memastikan bahwa mayoritas ulama dari masa ke masa dalam seluruh disiplin keilmuan, kalau tidak mengikuti Imam Asy'ari dalam akidah, pasti mengikuti Imam Maturidi dalam akidah. Sebagaimana yang telah kami jelaskan beberapa pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang al-ilahiyat, kita telah menyampaikan bahwa Imam Asy'ari dan Imam Maturidi keduanya tidak membawa akidah yang baru. Beliau berdua tidak membawa akidah yang baru, tetapi yang beliau berdua lakukan adalah menghidupkan kembali akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan kemudian membentengi akidah itu dari siapapun yang berpotensi untuk merusak akidah yang benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, karena jasa keduanya itulah, lalu Ahlus Sunnati wal Jamaah kemudian dinisbatkan kepada keduanya. Lalu kemudian tidaklah seorang Sunni pun setelah masa keduanya, kecuali sang Sunni itu, orang yang Ahlus Sunnah itu, kalau tidak bermadhab kepada Imam Asy'ari, pasti bermadhab kepada Imam Maturidi. Nah, ini adalah kekhususan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah dan umatnya, bahwa umatnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak bersepakat dalam sebuah kesesatan. Kemudian di antara kekhususan, khosais yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kitab suci yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran, ini mahfudun minat tabdiri wat tahrif ala mamarrid duhur. Al-Quran yang merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyelewengan, dari upaya-upaya pengubahan, pengurangan, penambahan. Al-Quran selalu orisinil, selalu asli, tidak ada Quran yang kemudian palsu yang beredar secara luas. Ketika ada upaya-upaya yang dilakukan oleh sebagian kalangan untuk memalsukan Al-Quran, maka pasti ketahuan, karena jutaan hufadzul Quran, ya, jutaan hamalatul Quran, orang-orang yang menghafal Quran, itu tersebar luas di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kekhususan ini kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada beliau, sehingga kitab suci beliau ini, kitab suci kita semuanya sebagai umat beliau, tidak pernah bisa dipalsukan oleh siapapun sepanjang zaman. Dan hal itu tidak berlaku bagi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah dan juga umatnya adalah wa annal arda kullaha qad ju'ilat lahu wa li ummatihi masjida wa anna turabaha tahurun littayammum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap jengkal bumi di belahan bumi manapun itu menjadi masjid. Artinya apa? Sah bagi kita untuk melakukan sholat dimanapun kita berada, asalkan tempatnya suci. Dan ini tidak Allah anugerahkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat-umat terdahulu, umat-umat para Rasul dan para Nabi terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka kalau ingin melakukan sholat, maka mereka harus melakukan sholat di tempat-tempat yang memang khusus dibangun untuk sholat, tidak boleh di sembarang tempat. Hal itu berbeda dengan syariat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Muhammad menyatakan bahwa kita sebagai umatnya boleh sholat dimanapun, tidak harus di masjid, tidak harus di musola. Ya, tetapi di masjid tentu lebih baik, di musola tentu lebih baik dengan berjamaah. Tetapi ini yang kita bahas ini adalah boleh tidaknya. Boleh kita sholat dimanapun, ya, di pinggir jalan, di stasiun, bahkan di atas pesawat, bahkan juga di atas kereta api, di atas kapal. Dimanapun kita berada, maka kita boleh melakukan sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan belahan bumi manapun bagi umat Nabi Muhammad adalah masjid, artinya tempat sujud, tempat sholat. Kemudian di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya adalah pensyariatan tayamum. Dan kita boleh tayamum dengan debu, ya, tanah yang berdebu. Dan syariat tayamum ini tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat para nabi terdahulu. Ini adalah di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat para nabi terdahulu kalau mereka ingin melakukan wudu, jadi ada wudu, ya. Di kalangan para umat nabi terdahulu ketika itu sudah ada syariat wudu. Ketika mereka mencari air untuk wudu, akan melakukan sholat, kemudian ingin berwudu tapi tidak menemukan air, maka tidak ada syariat tayamum ketika itu. Wudu tidak bisa digantikan dengan tayamum karena memang tidak ada syariat tayamum. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menunda sholat, menunda wudu sampai mereka mendapatkan air, sampai mereka menemukan air sehingga kemudian mereka berwudu dengan air itu, lalu mereka melakukan sholat. Begitu juga kalau mereka tidak menemukan tempat yang dibangun khusus untuk sholat, kalau dalam bahasa kita adalah masjid atau musola, ya, maka mereka menunda sholat itu terlebih dahulu, ya, sampai kemudian mereka menemukan masjid, ya, dalam bahasa kita masjid, sampai mereka menemukan tempat-tempat yang memang khusus dibangun untuk melakukan sholat. Kemudian di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah annahu nusira birru'bi masirata syahrin amamahu wa masirata syahrin khalfahu. Artinya bahwa orang-orang kafir yang akan berperang melawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang kafir itu masih terpaut jarak masiratu syahrin, perjalanan 1 bulan, Allah Subhanahu wa taala menimpakan rasa takut di hati orang-orang kafir itu. Baik posisi mereka di hadapan Rasulullah dalam jarak perjalanan 1 bulan maupun di belakang Rasulullah dalam jarak perjalanan 1 bulan. Nah, ini kekhususan yang Allah anugerahkan kepada beliau, dan ini tidak dianugerahkan kepada umat beliau. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa orang yang mimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti
dia akan melihat Rasulullah di alam nyata. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Barang siapa yang mimpi melihatku di dalam tidur, maka sungguh dia akan melihatku di alam nyata dalam keadaan jaga. Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran terkait dengan hadis ini. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud pasti melihat Rasulullah dalam keadaan jaga itu nanti di akhirat, di surga. Dan sebagian berpendapat bahwa barang siapa yang mimpi melihat Rasulullah di dalam tidur, maka pasti dia akan melihat Rasulullah di alam jaga. Itu artinya dia akan melihat Rasulullah sebelum dia meninggal di dunia ini, bukan di akhirat, bukan di surga. Nah, dalam dua penafsiran itu, dalam dua penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan hadis itu, mereka, para ulama mengatakan bahwa orang yang mimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis ini, maka dia akan dijamin, ya, dia akan mendapatkan kabar gembira, mendapatkan jaminan akan mati dalam keadaan beriman. Orang yang pernah mimpi melihat Rasulullah, karena di dalam hadis ini dinyatakan pasti dia akan melihat Rasulullah dalam keadaan jaga. Menurut sebagian ulama, sebelum dia meninggal dia akan diperlihatkan oleh Allah jasad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah tanda bahwa orang tersebut akan diwafatkan dalam keadaan beriman. Atau menurut pendapat yang kedua, bahwa dia akan melihat Rasulullah di surga, itu juga merupakan pertanda besar bagi orang tersebut bahwa dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan malam ini dan malam-malam berikutnya hati kita selalu memikirkan, merenungkan, terpaut dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah-mudahan malam ini dan malam-malam berikutnya kita diberi anugerah mimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kita mendapatkan busyra, kita mendapatkan doman, kita mendapatkan jaminan bahwa kita kelak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan beriman. Para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang mimpi melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ala sifatihil asliyah maupun ala ghairi sifatihi al-asliyah, baik melihat Rasulullah sesuai dengan sifat-sifat fisik Rasulullah yang digambarkan di dalam hadis maupun tidak, kullun haqqun, maka itu adalah hak. Nah, di dalam hadis lain dikatakan apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa beralih rupa menjadi bentukku. Ya, syaitan tidak akan bisa beralih rupa dengan bentuk mulia atau dengan rupa mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama, ya sebagian ulama mengatakan juga bahwa barang siapa yang melihat rambut Rasulullah saat ini, bukan pada saat Rasulullah masih hidup. Barang siapa yang pernah melihat bukan mimpi, barang siapa yang pernah melihat rambut mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertabarruk, ya, dengan memegang rambut itu, dengan melihatnya, maka seakan-akan dia telah melihat Rasulullah di alam nyata. Dia akan mendapatkan barokah, dia akan mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama yang bernama As-Safiri yang wafat pada tahun 956 Hijriah. Ya, seorang ulama madhab Syafi'i. Di dalam karya beliau, salah satu karya beliau, Al-Majalisul Wa'adhiyah fi Syarhi Ahadithi Khairil Bariyah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, fahani'an liman ra'a athara Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam mutabarrikan bihi, fa inna man ra'aha faka'annahu ra'an nabiyya
sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh bahagia, ya, beruntunglah bagi orang yang melihat peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu rambut beliau, atau potongan baju beliau, potongan sandal beliau, potongan jubah beliau misalkan, ya, atau sesuatu yang pernah dikenakan oleh beliau, atau sesuatu yang pernah dipegang oleh tangan mulia beliau. Maka beruntunglah bagi orang yang pernah melihat peninggalan-peninggalan itu, athar nabawiyah tersebut, kemudian dia bertabarruk dengan athar tersebut, dengan peninggalan-peninggalan tersebut. Fa inna man ra'aha, maka sungguh orang yang melihatnya pada saat ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annahu ra'an nabiyyah, maka seakan-akan dia telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam nyata. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah Selasa depan kita akan mulai mengkaji bait nazam ke-31 dan seterusnya, masih dalam tema tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau terkenal dengan istilah as-sirah an-nabawiyah atau siratu an-nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengkaji sirah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat beliau pada hari akhirat kelak dan dikumpulkan bersama beliau di surganya, di surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.